Hai teman-teman, di sini kami akan membuat video pembelajaran siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, kami ini dari Pendidikan Ekonomi B angkatan 2023. Sebelum videonya dimulai, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Monica, yang kedua ada Sylvia, yang ketiga ada Nur Ramadhani, dan yang keempat ada Marsanda. Perusahaan jasa merupakan perusahaan yang produknya sesuatu yang bersifat non-fisik. Nah, sebagai contoh seperti perusahaan transportasi, laundry, barbershop, dan lain sebagainya yang sering kita jumpai di lingkungan kita masing-masing. Sebelum kita ke siklus akuntansinya nih, kita harus mengerti juga apa itu tujuan utama akuntansi. Nah, tujuan utama akuntansi itu adalah untuk mencatat, melaporkan, dan menginterpretasikan data-data ekonomi untuk digunakan sebagai pengambil keputusan. Di dalam akuntansi memiliki persamaan, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemilik. Nah, di dalam aset terdapat juga aset lancar, aset tetap, dan juga aset tak berwujud. Kita sudah sampai di materi siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi merupakan suatu proses penyediaan laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu dan biasanya dimulai dengan nilai sisa akun pada awal periode. Nah, di dalam siklus akuntansi akan melalui proses tahapan-tahapan, yaitu yang pertama ada bukti transaksi, yang kedua jurnal umum, yang ketiga buku besar, yang keempat jurnal penyesuaian, yang kelima neraca lajur, yang keenam laporan laba rugi, yang ketujuh laporan perubahan ekuitas, yang kedelapan ada laporan posisi keuangan, dan yang kesembilan ada jurnal penutup. Di tahapan yang pertama ada bukti transaksi. Bukti transaksi adalah dokumen yang menunjukkan adanya kegiatan keuangan seperti faktur, kwitansi, atau catatan pembayaran yang dapat digunakan untuk memverifikasi keuangan. Kita ambil contoh studi kasus PT Sentosa Cargo. PT Sentosa Cargo adalah sebuah perusahaan jasa angkutan barang yang berlokasi di Semarang. Perusahaan ini menjual jasa angkutan barang kepada berbagai pelanggan, mulai dari perseorangan hingga perusahaan besar. Untuk kebutuhan kantor dan parkir kendaraan, perusahaan ini masih menyewa pada pihak lain. Pada awal bulan Mei 2016, akuntan perusahaan menyajikan laporan posisi keuangan saldo sebagai berikut. Kas sebesar 262 juta, piutang usaha sebesar 30 juta rupiah, perlengkapan kantor sebesar 22 juta rupiah, sewa dibayar di muka sebesar 65 juta rupiah, akumulasi peralatan kantor sebesar 15 juta rupiah, peralatan kantor sebesar 85 juta rupiah, kendaraan sebesar 1.600.000.000 rupiah, akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 300 juta rupiah, utang usaha sebesar 194 juta rupiah, utang bank sebesar 600 juta rupiah, modal saham perusahaan sebesar 700 juta rupiah, laba ditahan sebesar 255 juta rupiah. Sedangkan transaksi yang dilakukan Sentosa Cargo selama bulan Mei 2016 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 2 membayar beban bunga bank sebesar 4.200.000 rupiah. Maka dicatat pada jurnal umum adalah beban bunga bank di debit 4.200.000 rupiah, sedangkan kas kredit sebesar 4.200.000 rupiah. Pada tanggal 6 menjual jasa angkutan barang dari PT Rembulan senilai 37 juta, sebesar 17 juta telah dibayar tunai, sementara sisanya belum dibayar. Maka di jurnal umum ditulis kas di debit 17 juta rupiah, piutang di debit sebesar 20 juta rupiah, sedangkan pendapatan jasa di kredit sebesar 37 juta rupiah. Pada tanggal 7 membayar utang ke toko Tunas Jaya sebesar 19 juta rupiah. Di jurnal umum dituliskan utang usaha di debit 19 juta rupiah, kas di kredit sebesar 19 juta rupiah. Pada tanggal 9, manajemen PT Sentosa Cargo membagikan dividen sebesar 22 juta kepada pemegang saham perusahaan. Pada jurnal umum dicatat dividen di debit sebesar 22 juta, kas di kredit sebesar 22 juta rupiah. Pada tanggal 10,
menerima jasa angkutan barang dari PT Niaga Mandiri senilai Rp24 juta secara tunai. Maka di jurnal umum dicatat kas didebet Rp24 juta, pendapatan jasa dikredit sebesar Rp24 juta. Pada tanggal 11, menerima pelunasan piutang dari PT Niaga Jaya sebesar Rp18 juta, maka di jurnal umum dicatat kas didebet sebesar Rp18 juta, piutang dikredit sebesar Rp18 juta. Pada tanggal 13, membayar beban BBM atau bensin solar oli sebesar Rp16.200.000 secara tunai. Di jurnal umum dicatat beban BBM didebit sebesar Rp16.200.000, sedangkan kas dikredit sebesar Rp16.200.000. Pada tanggal 19, membayar tunai beban perbaikan kendaraan sebesar Rp6.600.000. Maka di jurnal umum dicatat beban perbaikan kendaraan didebit sebesar Rp6.600.000, sedangkan kas dikredit sebesar Rp6.600.000. Pada tanggal 22, membayar beban listrik, air, dan telepon sebesar Rp4.700.000 secara tunai. Di jurnal umum dicatat beban listrik, air, dan telepon didebit sebesar Rp4.700.000, sedangkan kas dikredit sebesar Rp4.700.000. Pada tanggal 28, membayar gaji pegawai sebesar Rp8.700.000 secara tunai. Maka di jurnal umum dicatat beban gaji pegawai didebit sebesar Rp8.700.000. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan hasil dari jurnal umum. Sekarang kita akan mempostingnya ke buku besar. Buku besar PT Sentosa Kargo periode Mei 2016, akun pertama yaitu akun kas. Pada akun kas, kita mendapatkan saldo awal sebesar Rp262 juta. Pada tanggal 2, akun kas berkurang sebesar Rp4.200.000. Pada tanggal 6, akun kas bertambah karena ada pendapatan jasa sebesar Rp17 juta. Pada tanggal 7, membayar utang usaha sebesar Rp19 juta. Pada tanggal 9, membagikan dividen sebesar Rp22 juta. Pada tanggal 10, mendapatkan pendapatan jasa sebesar Rp24 juta. Pada tanggal 11, menerima piutang sebesar Rp18 juta. Pada tanggal 13, membayar beban BBM sebesar Rp16.200.000. Pada tanggal 19, membayar beban perbaikan kendaraan sebesar Rp6.600.000. Pada tanggal 22, membayar beban listrik, air, dan telepon sebesar Rp4.700.000. Pada tanggal 28, membayar beban gaji pegawai sebesar Rp8.700.000. Akun kedua yaitu akun piutang usaha. Pada akun piutang usaha terdapat saldo awal yaitu sebesar Rp30 juta. Pada tanggal 6, mendapatkan pelunasan piutang dari PT Rembulan sebesar Rp20 juta. Dan pada tanggal 11, Rp11.200.000 secara tunai. Di jurnal umum dicatat beban BBM didebit sebesar Rp16.200.000, sedangkan kas dikredit sebesar Rp16.200.000. Pada tanggal 19, membayar tunai beban perbaikan kendaraan sebesar Rp6.600.000. Maka di jurnal umum dicatat beban perbaikan kendaraan didebit sebesar Rp6.600.000, sedangkan kas dikredit sebesar Rp6.600.000. Pada tanggal 22, membayar beban listrik, air, dan telepon sebesar Rp4.700.000 secara tunai. Di jurnal umum dicatat beban listrik, air, dan telepon didebit sebesar Rp4.700.000, sedangkan kas dikredit sebesar Rp4.700.000.
Pada tanggal 28, membayar gaji pegawai sebesar Rp8.700.000 secara tunai. Maka, di jurnal umum dicatat beban gaji pegawai di debit sebesar Rp8.700.000. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan hasil dari jurnal umum. Sekarang kita akan mempostingnya ke buku besar. Buku besar PT Sentosa Kargo periode Mei 2016. Akun pertama yaitu akun kas. Pada akun kas, kita mendapatkan saldo awal sebesar 262 juta. Pada tanggal 2, akun kas berkurang sebesar Rp4.200.000. Pada tanggal 6, akun kas bertambah karena ada pendapatan jasa sebesar Rp17 juta. Pada tanggal 7, membayar utang usaha sebesar Rp19 juta. Pada tanggal 9, membagikan dividen sebesar Rp22 juta. Pada tanggal 10, mendapatkan pendapatan jasa sebesar Rp24 juta. Pada tanggal 11, menerima piutang sebesar Rp18 juta. Pada tanggal 13, membayar beban BBM sebesar Rp16.200.000. Pada tanggal 19, membayar beban perbaikan kendaraan sebesar Rp6.600.000. Pada tanggal 22, membayar beban listrik, air, dan telepon sebesar Rp4.700.000. Pada tanggal 28, membayar beban gaji pegawai sebesar Rp8.700.000. Akun kedua yaitu akun piutang usaha. Pada akun piutang usaha terdapat saldo awal yaitu sebesar Rp30 juta. Pada tanggal 6, mendapatkan pelunasan piutang dari PT Rembulan sebesar Rp20 juta. Dan pada tanggal 11, menerima pelunasan piutang dari PT Niaga sebesar Rp18 juta. Nomor 3 yaitu perlengkapan kantor. Pada perlengkapan kantor tidak ada transaksi, hanya ada saldo awal yaitu sebesar Rp22 juta. Yang keempat yaitu sewa kantor dibayar di muka. Sewa kantor dibayar di muka juga tidak ada transaksi, hanya ada saldo awal sebesar Rp65 juta di akun debit. Selanjutnya yaitu peralatan kantor. Peralatan kantor juga tidak ada transaksi, hanya ada saldo awal yaitu senilai Rp85 juta di akun debit. Akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan juga tidak ada akun, hanya ada saldo awal sebesar Rp15 juta di akun kredit. Kendaraan. Akun kendaraan juga tidak ada transaksi, hanya ada saldo awal sebesar Rp1.600 juta di akun debit. Pada akumulasi penyusutan kendaraan, tidak ada transaksi, hanya ada saldo awal sebesar Rp300 juta. Pada utang usaha, terdapat saldo awal sebesar Rp194 juta di akun kredit dan ada transaksi membayar utang usaha pada tanggal 7 sebesar Rp19 juta. Selanjutnya yaitu modal saham. Pada modal saham tidak terdapat transaksi, hanya ada saldo awal senilai Rp700 juta di akun kredit. Selanjutnya yaitu laba ditahan. Laba ditahan juga tidak ada transaksi yang terjadi, hanya ada modal awal yaitu senilai Rp255 juta. Selanjutnya yaitu pendapatan jasa. Pada pendapatan jasa yaitu pada tanggal 6 mendapatkan pendapatan jasa dari PT Rembulan senilai Rp37 juta. Pada tanggal 10 bulan Mei mendapatkan pendapatan jasa dari PT Niaga Mandiri senilai Rp24 juta. Selanjutnya yaitu beban BBM. Pada tanggal 13 membayar beban BBM senilai Rp16.200.000. Selanjutnya yaitu beban perbaikan kendaraan. Pada tanggal 19 membayar beban perbaikan kendaraan senilai Rp6.600.000 di akun debit. Selanjutnya yaitu dividen. Pada tanggal 9 pembagian dividen secara tunai yaitu Rp22 juta di akun debit. Akun selanjutnya yaitu beban listrik, air, dan telepon.
Pada tanggal 22, membayar beban listrik, air, dan telepon senilai Rp4.700.000 di akun debit. Akun selanjutnya yaitu beban bunga bank. Pada tanggal 2, membayar akun atau beban bunga bank senilai Rp4.200.000 di akun debit. Pada tanggal 28, membayar beban gaji pegawai senilai Rp8.700.000 di akun debit. Nah, kita telah sampai di buku besar nih. Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang mengisarkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan. Nah, bentuk buku besar ini ada dua. Yang pertama, bentuk skontro atau bentuk huruf T, dan yang kedua bentuk stafel atau berkolom. Nah, yang berkolom ini ada yang 3 kolom dan juga 4 kolom. Nah, setelah bisa dilihat di situ ya, ada akun kas dan semua itu transaksi dari mulai awal sampai akhir ada di dalam buku besar. Begitu juga dengan akun-akun lainnya. Ayat jurnal penyesuaian. Nah, di sini kita akan bahas apa yang dinamakan dengan ayat jurnal penyesuaian. Nah, di sini merupakan jurnal yang dibuat untuk proses pencatatan perubahan saldo yang terkait pada beberapa akun. Nah, di sini ada beberapa contoh. Nah, ada 4 contoh nih informasi yang diberikan akuntan pada akhir bulan Mei 2016. Nah, yang pertama itu ada beban penyusutan kendaraan bulan Mei 2016 sebesar 6.500.000. Nah, yang kedua itu ada beban penyusutan peralatan kantor bulan Mei 2016 sebesar 1.600.000. Kemudian yang ketiga itu ada sewa kantor bulan Mei 2016 sebesar 6 juta. Kemudian ada perlengkapan kantor yang tersisa di akhir. Nah, ini tersisa di akhir berarti kita pakai yang terpakai, kita harus mengurangi dari modal awal yang tadi. Nah, di akhir bulan Mei 2016 sebesar 19.800.000. Nah, di sini kita lihat ada jurnal penyesuaian pada akhir bulan Mei 2016. Nah, di sini untuk transaksi yang pertama ataupun penyesuaian yang pertama yaitu transaksi beban ya tadi, beban kendaraan. Maka kita buat akunnya mendebit beban penyusutan kendaraan sebesar 6.500.000, kemudian mengkredit akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 6.500.000. Nah, kemudian untuk transaksi yang kedua penyesuaiannya yaitu ada akun beban penyusutan peralatan kantor di debit ya sebesar 1.600.000. Kemudian ada di kreditnya itu akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 1.600.000. Kemudian yang ketiga ada penyesuaiannya yaitu beban sewa kantor. Nah, di sini kita membuat akunnya mendebit beban sewa kantor sebesar 6 juta, kemudian mengkredit sewa kantor dibayar di muka sebesar 6 juta. Nah, tadi di sini kemudian transaksi yang keempat, beban perlengkapan kantor sebesar 2.200.000, kemudian mengkredit perlengkapan kantor sebesar 2.200.000. Nah, berarti ini tersisa, berarti langsung aja tadi langsung ya kita masukkan aja sebesar 2.200.000. Nah, kemudian kita masuk ke dalam neraca lajur. Nah, tapi kita bahas dulu pengertiannya apa ya. Nah, di sini pengertian dari neraca lajur itu adalah kertas kerja yang berisikan kolom-kolom yang dibuat khusus untuk menghimpun semua data-data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan yang sistematis. Nah, pada neraca lajur sudah ada nih 5 kolom. Nah, kita lihat dulu ya kolomnya. Nah, di sini ada 5 kolom. Nah, kolom pertama itu adalah daftar saldo. Ini kita masukkan dari neraca saldo yang belum disesuaikan tadi. Nah, yang setelah buku besar tadi. Nah, kemudian kita masukkan semuanya, kemudian kita ikuti akun dari neraca saldo. Kemudian kita masukkan semuanya, kemudian kita jumlahkan. Nah, kemudian masuk ke kolom kedua yaitu ayat jurnal penyesuaiannya. Nah, di sini penyesuaiannya kita masukkan
dari ayat jual penyesuaian yang akun-akun tadi ya, yang sebelum kita masuk neraca saldo. Nah, ini penyesuaiannya yang ada akumulasi penyusutan peralatan, kemudian kendaraan, itu dimasukkan sesuai akunnya. Nah, di akun pertama itu kan nggak ada tuh beban penyusutan kendaraan, kemudian beban penyusutan peralatan kantor, beban sewa kantor, kemudian beban perlengkapan kantor. Nah, kita lanjut ya. Nah, misalnya seperti ini nih, perlengkapan kantor. Nah, tadi kan ada di penyusutan perlengkapan kantor. Jadi penyusutannya itu dimasukkan di kredit, di penyesuaiannya sebesar 2.200.000. Nah, di sini kita masukkan untuk saldo disesuaikannya itu, maka 22 juta ini dikurangkan dengan 2.200.000. Nah, kenapa dikurangkan? Karena debit ketemu dengan kredit itu dia harus dikurangkan. Kalau dia debit ketemu debit ditambah, kredit ketemu kredit ditambah. Jadi kalau dia sejenisnya ditambah, tapi kalau dia berlawanan dikurang. Nah, jadinya sebesar 19.800.000 ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi nih ke ini ya, akumulasi penyusutan kendaraan. Kalau tadi kan udah ada nih di kredit, ketemu lagi di kredit sebesar 1.600.000 ditambah 15 juta tambah 1.600.000, jadinya 16.600.000. Begitupun seterusnya sampai selanjutnya. Jadi kalau emang dia nggak ada, tinggal pindahkan aja. Misalnya dia penyesuaiannya tuh nggak ada, tinggal pindahkan aja dari neraca saldonya. Nah, kemudian kita masuk ke lapor, ke kolom laba rugi. Nah, ini gimana sih Kak caranya? Nah, ini caranya itu kita hanya ngeliat memindahkan akun ataupun nomor yang hanya pendapatan di kredit, kemudian beban di debit. Nah, jadi kita hanya mencari tahu mana nih pendapatannya, kemudian mana bebannya, kemudian kita jumlahkan. Nah, nanti kalau kita udah jumlahkan, nanti itu kan ada selisihnya nih. Nah, selisihnya itu nanti itu harus sama posisi keuangan nantinya. Nah, supaya kita lihat nanti dia balance kan. Kalau dia nggak balance berarti ada yang salah nominalnya ataupun akunnya gitu. Nah, kemudian kita lihat posisi keuangan. Nah, kalau ini kebalikannya nih. Tadi kan kalau di laba rugi kita hanya ngelihat pendapatan dan beban. Nah, kalau di posisi keuangan kita hanya ngelihat selain dari pendapatan dan beban. Jadi pendapatan sama bebannya nggak kita masukin lagi karena kan udah ada di laporan laba rugi ini laba ruginya. Jadi kita langsung aja selain pendapatan dan beban kita masukkan akun-akun lain ke dalam akun ataupun kolom yang kelima ini, posisi keuangan, kemudian kita jumlahkan. Kemudian setelah kita jumlahkan, sisinya itu harus sama laba rugi. Nah, kalau udah sama berarti udah balance gitu. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan, serta laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Nah, di sini laporan laba rugi perusahaan PT Sentosa Kargo periode Mei 2016, yaitu pendapatan mereka sebesar 61 juta rupiah dengan jumlah beban-beban sebesar 56.700.000 rupiah. Nah, di sini pendapatan dikurang dengan beban menghasilkan laba usaha sebesar 4.300.000 rupiah. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang isinya memberikan informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dari transaksi keuangan pemilik modal. Di sini laporan perubahan ekuitas PT Sentosa Kargo periode Mei 2016. Di sini diterangkan ekuitas sebesar Rp700.000 dikurang dengan dividen sebesar Rp22 juta ditambah dengan laba usaha sebesar Rp4.300.000. Nah, di sini ekuitas PT Sentosa Kargo menjadi sebesar Rp682.300.000. Di sisi lain ada laba ditahan. Laba ditahan sebesar Rp255 juta dikurangi dengan dividen sebesar Rp22 juta dan ditambah dengan laba usaha sebesar Rp4.300.000. Nah, di sini hasil dari laba ditahan menjadi sebesar Rp237.300.000. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan merupakan laporan keuangan yang melaporkan aset
liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada saat tertentu untuk memudahkan analisis dan memprediksi arus kas di masa mendatang. Nah, di sini laporan posisi keuangan PT Sentosa Kargo periode Mei 2016. Di sini terdapat aset lancar sejumlah Rp350.400.000 ditambah dengan aset tidak lancar menjadi di sisi debit sebesar Rp1.712.300.000. Di sisi kredit yaitu liability dan ekuitas. Dari jumlah liability dan ekuitas terdapat Rp1.712.300.000. Nah, dari sisi debit dan sisi kredit di PT Sentosa Kargo ternyata sama dan ternyata hasilnya balance. Jurnal penutup. Jurnal penutup merupakan laporan keuangan yang disusun pada periode akhir pembukuan yang digunakan untuk menutup nominal akhir sementara, yaitu Jurnal Umum PT Sentosa Kargo periode Mei 2016, ikhtisar laba rugi sebesar Rp4.300.000 dan menambah modal sebesar Rp4.300.000. Di sisi pendapatan sebesar Rp61 juta, di ikhtisar laba rugi sebesar Rp61 juta. Dan di sisi ikhtisar laba rugi dan hasil dari jumlah dari beban-beban sebesar Rp56.700.000. Dan di selanjutnya ikhtisar laba rugi sebesar Rp237.300.000, laba ditahan sebesar Rp237.300.000. Laba ditahan di sisi debit sebesar Rp22 juta dan dividen di sisi kredit Rp22 juta.